Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan Filipi 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ayat yang ke-25, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kami. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Juni 2024, menjumpai kita semua. Ya. Di pasal yang pertama, Filemon 1 ayat yang pertama, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ya. Jadi kita harus menjadi kekasih Tuhan. Ya. Kita harus menjadi kekasih Tuhan, harus bergabung intim dengan Tuhan. Ya, di dalam pelayanan, ya, di dalam Tuhan. Ya, ini Rasul Paulus ini luar biasa. Ya, dia menjadi kekasih Tuhan, ya, teman sekerja. Ya. Jadi latar belakang Paulus waktu belum bertobat, Saul namanya. Dia membantu orang Kristen, dia membunuh, membinasakan. Ya, ketemulah Tuhan Yesus, bertobatlah dia, makanya namanya diubah menjadi Paulus. Ya, ada pertemuan secara pribadi, pengenalan akan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini Paulus ini. Ya, jadi pelayanannya luar biasa. Jadi harus melatih. Ya, latihlah tubuhmu, ya, supaya pada waktu kamu memberitakan firman Tuhan, kamu diterima, ya, tidak ditolak. Ya. Jadi kalau kita baca lagi di Filemon 1 ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Ya. Jadi kita harus punya kasih terhadap semua orang, khususnya orang-orang yang punya Roh Kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh. Ya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus di dalam segala. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca lagi di Filemon 1 ayat yang 6, ya, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan. Jadi kita harus punya pengetahuan tentang pengenalan kita akan Kristus. Ya, alami. Ya. Jadi firman Tuhan kita harus alami, punya pengetahuan. Ya. Jadi baca Alkitab harus semuanya, Kejadian 10. Jangan main Amsal Mazmur saja. Dulu saya bacanya Amsal Mazmur, sekarang beda. Baca Kejadian 10. Ya, kalau sudah tamat baca lagi, ya, bagus sudah. Jadi kita punya pengenalan tentang Tuhan Yesus dan ada pengetahuan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudara, pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan yang baik, ya, pengetahuan yang baik, ada buah-buah roh kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu buah pengetahuan yang baik. Yang tidak baik dibuang. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa firman Tuhan. Kasih ingat kita semua. Jadi kalau kita baca lagi di Filemon 1 ayat yang 20, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Jadi kita di dalam Tuhan kita harus berguna. Berguna untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, di bawah kolong langit ini. Ya, jadilah pelaku firman. Ya, kalau tidak menjadi pelaku firman, tentu jadi orang pendidik. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus.
Jadi kita harus hiburkan ya hatiku di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus ada penghiburan, ada kasih, ya, ada sukacita, ada damai. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya. Kemudian kita baca lagi di Filipi 1 ayat yang ke-22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi doa itu harus penuh kuasa. Ya. Bersedia ya, memberi tumpangan. Tumpanglah orang yang sakit, doain mereka itu. Ya. Supaya mereka sembuh. Ya. Yang menyembuhkan mereka Tuhan Yesus, bukan kita. Doa orang benar besar kuasanya bagus. Ya. Dalam pada itu bersedialah juga membantu memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ya. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Juru selamat kita Tuhan Yesus, bukan manusia. Maka itu kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Ya. Banggalah punya Tuhan Yesus. Ya. Yang menjaga dan melindungi. Apabila kita sungguh-sungguh kepadanya, lahir baru, hidup kudus, tak bercacat celah, jauhi kejahatan, rajin berdoa, ya. Rajin bersyukur. Itu yang penting itu. Jangan pelit, murah kasih, ya, tapi usaha dasar. Kemudian di ayat yang terakhir Filipi 1 ayat yang ke-25, ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kami. Jadi Tuhan Yesus menyertai roh kita. Ya. Jadi roh kita harus diisi dengan firman Tuhan. Ya. Supaya kuat iman kita itu. Ya. Firman Tuhan berkuasa. Ya. Tanpa firman Tuhan binasalah kita. Ya. Jadi Alkitab harus dibaca. Ya. Jangan tunggu hari Minggu lama itu. Ya. Baca setiap hari Bapak Saudara. Ya. Kalau imanmu cukup 10 pasal ya baca. Saya baca bisa sampai 100 pasal Bapak Saudara. Kadang 70 pasal, 50 pasal. Itu kuasa doa itu. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Ya. Saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan di Filipi 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerjakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kami. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.